Tentunya ini adalah sebuah challenge dari pemerintah. Nggak peduli jarak dan waktu, kalau di situ dicium ada uang, mereka akan datang. Bisa disentil juga nih berarti. Waduh, takut kita ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Emosi Jurnalis Muda. Nah, Bang Imo ini lagi sendirian, nggak sama Bang Bedul. Tentunya kita ada di rubrik Colek Curcol Eksklusif. Mau eksklusif, kita dengar-dengar seorang yang sudah dipilih oleh Presiden terbang ke Panama. Waduh. 7. Saudara Sukmo Harsono SEMM untuk Republik Panama, merangkap Republik Honduras, Republik Costa Rica, dan Republik Nicaragua berkedudukan di Panama City. Orangnya udah di sebelah Obor nih, kita kenal aja langsung. Halo, saya Sukmo Harsono dan insya Allah dipercaya oleh negara sebagai Duta Besar Republik Indonesia berkuasa penuh untuk Republik Panama. Salam protokol kesehatan. Nah, Mas Sukmo, yuk. Entah gimana kok Pak Presiden bisa milih untuk menjadi dubes Indonesia di sana. Ya, jadi kalau apa alasan Pak Presiden kemudian memilih salah satu warga negaranya yang bernama Sukmo Harsono sebagai duta besar, tentunya yang paling tahu adalah Pak Presiden. Oke. Apakah saya pernah bermimpi akan dipercaya oleh Pak Jokowi? Tentu saja saya seperti masyarakat yang lain, bahwa kita adalah pengagum Pak Jokowi, kita masyarakat yang mendukung Pak Jokowi. Bahwasanya kemudian saya bermimpi, tentunya kayaknya sih nggak pernah mimpi ya dipercaya oleh Pak Jokowi ya. Oh my God! Jadi ini adalah sebuah anugerah saya kira. Kalau saya boleh kutip sedikitnya, itu kan adalah salah satu ayat yang mengatakan Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, dan seterusnya. Jadi kalau Allah itu sudah berkehendak untuk mengangkat seseorang, maka akan terjadi. Nah, bagaimana juga Allah mengangkat Pak Jokowi menjadi presiden 2 kali. Kemudian Allah mengangkat saya menjadi duta besar melalui Pak Jokowi. Saya kira itu semua takdir lah ya. Memang ada orang bercita-cita, tapi ada yang sudah mengalir aja. Insya Allah kayak saya ini ya ngalir aja lah gitu. Belajar baik-baik ya, supaya jadi orang pintar. Ada bekal apa yang sudah dipersiapkan membawa Indonesia nih dikenal di sana? Ya, secara umum Presiden memang menegaskan kepada kita calon duta besar bahwa 70-80% tugas diplomat sekarang ini adalah diplomasi ekonomi. Jadi bagaimana caranya Presiden meminta kita untuk bisa meningkatkan ekspor kita. Wow. Bagaimana caranya produk-produk UMKM, produk-produk masyarakat kita, perusahaan-perusahaan kita yang memang secara kualitas, secara jumlah, secara kalau dibilang estetikanya, kalau makanan dia rasanya itu tidak kalah dengan produk-produk negara-negara lain. Iya. Jadi gimana caranya produk-produk masyarakat kita ini bisa laku di luar negeri? I don't know. Presiden minta carikan pasarnya, temukan buyernya, agar produk kita ini terserap ke luar negeri. Produk kita tidak kalah dengan produk negara-negara lain. Bahkan kita punya harga dan kualitas mutu yang jauh lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Presiden cobalah cari pengusaha-pengusaha asing yang punya uang banyak itu. Mereka bawa ke Indonesia, investasi di Indonesia. Indonesia negara yang sangat luas wilayahnya, negara yang subur. Ibarat kata Anda dagang, nanam apa aja di Indonesia tumbuh. Jadi tidak mungkin kalau kemudian investor itu tidak mau datang ke Indonesia. Nah, kalau mereka tidak mau, pasti ada masalahnya.
coba Dubes tolong cari masalahnya di mana dan bawa mereka investasi di Indonesia agar banyak menyerap tenaga kerja, agar bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Komoditi ya. Oh, nah itulah pesan presiden yang penting. Nah, di antaranya dua itu. Nah, setelah presiden ngomong kayak gitu nih, Bang Sukmo gara-gara kepala, Wah. gampang saya bisa optimis nih gitu. Tentunya ini adalah sebuah challenge. Sebuah challenge dari pemerintah yang kita terima dengan senang hati. Oleh sebab itu, nah ini asiknya nih. Nah, Kemenlu sekarang ini di bawah pimpinan Ibu Retno dan Pak Wamenlu, Pak Mahendra Siregar, ini luar biasa sekali. Beliau benar-benar melatih duta besar-besar ini untuk menjadi diplomat ekonomi yang keren. Diplomasi ekonomi melalui Kemenlu ini disiapkan dengan sangat baik. Bahkan dalam event COVID sekarang ya, yang orang bilang, aduh gimana nih COVID kita nggak bisa dagang. Mereka bikinkan webinar dengan pengusaha-pengusaha asing. Mereka fasilitasi dengan website supaya produk kita bisa tampil di di internet segala macam. Jadi saya lihat Kemenlu ini sekarang juga orientasinya benar-benar juga mengikuti arahan presiden. Jadi ekonomi difasilitasi luar biasa. Tentu tetap tidak meninggalkan diplomasi politik, ya kan? Kita bicara keamanan, kita bicara politik internasional, bicara tentang mempertahankan prinsip kita yang bebas aktif, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, dan bla 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 soal politik lainnya tentu tetap menjadi pegangan kita, kan gitu. mungkin nanti Bang Sukmo akan mengikuti strateginya Bu Retno. Ya, kita sudah dikasih garis tegas oleh Ibu Retno sama Pak Wamenlu. Ini loh rutenya. Betul kan, Bu? Ibu Menlu sama Pak Wamenlu memberikan kita kuncinya, clue-cluenya, ya kan. Selebihnya diminta kreativitas dari seorang dubes, bagaimana bisa mewujudkan harapan-harapan presiden, khususnya harapan bangsa dan negara kita. Sukmo kayaknya nih nggak cuma satu negara, dua negara, tapi 4 negara. Iya, Apa aja tuh? benar. 4 negara satu dubes gitu. Iya, saya juga heran ini kan, kok dapat 4 negara kan gitu, ya nggak? Waduh, ini bukan pekerjaan mudah, ya kan? Tetapi tentunya ada tanggung jawab besar di pundak saya untuk bisa menjalankan perintah presiden di Republik Panama, merangkap Republik Costa Rica, Republik Honduras, dan Republik Nicaragua. 4 negara di kawasan Amerika Tengah. Tahu dong kalau Panama terkenal dengan terusan Panamanya, ya kan? Dan tentunya alhamdulillah kebetulan 4 negara itu tropis. Sama ya. Jadi sama, nggak pakai musim dingin. Jadi ya tidak terlalu susah penyesuaiannya lah. Gitu. Ada 4 komando nih, ada 4 presiden di sana. Iya. Apakah bisa nanti nih sinkron menjalankan tugasnya nih ke negaranya? Apakah beda-beda atau nanti penerapannya sama? Apa yang diobrolin sih? Mana gue tahu. Ya, tentunya kebetulan 4 negara ini punya bahasa yang sama, bahasa Spanyol. Esa no puede ayudar. Ya kan? Dan kita dengan 4 negara ini sahabat baik. Dan 4 negara ini juga kebetulan mereka berhubungan sangat baik. Jadi sepertinya sih nggak akan ada konflik kalau kita dagang dengan Panama, kita dengan Nicaragua, dengan Costa Rica, dengan Honduras, kayaknya nggak akan ada masalah. Sepertinya akan fine aja lah. Berapa jam sih kemudian ke sana nih? Nah, yang jadi problem bagi para pengusaha kita loh ya, katanya masalah soal jarak. Wah iya sih. Antara Indonesia dan Panama itu penerbangannya paling cepat 30 jam. Astaga. No! 30 jam tuh lebih dari 1 hari gitu. Paling cepat loh ya. Paling cepat. Nah, terus itu jadi kadang-kadang pertanyaan buat pengusaha. Bisa nggak kita dagang dengan jarak yang segitu jauhnya?
saya bilang gini, kalau yang namanya orang dagang usaha, di mana tercium bau uang, mau di ujung bumi manapun dikejar. Nah, ya kan? Nggak peduli jarak dan waktu, kalau di situ dicium ada uang, mereka akan datang. Iya. Saya optimis kalau nanti B2B pengusaha kita dan pengusaha Panama, Costa Rica, Nicaragua dan Honduras sudah bertemu, mereka lihat ada opportunity, ada peluang, maka masalah waktu dan jarak insya Allah tidak akan jadi kendala. Itu sama kayak Indonesia atau apa aja Bang, mungkin ada mesti di bawah Indonesia sih Bang kalau untuk ekonominya gitu Bang. Panama, pengusaha nggak sih Bang? Panama itu negara yang mirip-mirip kayak Singapura. Jadi seluruh perdagangan di kawasan Amerika Latin, ke Meksiko, ke Kuba, ke Brasil, dan sekitarnya itu banyak melalui Panama, terusan Panama. Jadi kalau kita bisa masuk ke Panama, jangan berpikir bahwa kita hanya dagang dengan Panama. Oh enggak, kita dagang dengan kawasan Amerika Latin, Amerika Tengah dan Karibia. Jadi semua negara di kawasan Amerika Tengah dan Karibia itulah tempat kita dagang. Panama hanya pintu masuk saja. Karena kalau berpikir gue cuma jualan di Panama aja, nggak banyak lah di situ. Ya kan? Saya cuma jualan di Nicaragua saja, tidak banyak. Tapi di kawasan itu kita harus bisa dagang. Apa yang mau dibawa nih dari dagangan di Indonesia mau dibawa ke sana nih? Apa aja yang bisa kita tawarkan di sana? Ibarat kata kalau orang dagang itu, kalau masyarakat di sana nih nggak pakai sendal, kita bikin mereka bagaimana cara bisa pakai sendal dan kita jual sendal. Kita pertama kali yang ngejual sendal dan mereka supaya pakai sendal. Nah ini jelas tidak mudah. Ini sulit, ya kan? Ini bukan pekerjaan yang semudah membalikan tangan atau semudah saya ngomong. Tetapi inilah memang pekerjaan yang dipercayakan Presiden yang harus bisa kita lakukan. Nah kita minta doa teman-teman. Kita minta doa masyarakat Indonesia. Yuk kita majukan masyarakat Indonesia. Yuk kita sejahterakan masyarakat Indonesia dengan cara bagaimana supaya duta besar yang dipilih Presiden ini sukses dalam tugas-tugasnya. Tapi jangan mentang-mentang Bang Cuk mau jauh, agak sedikit ini bisa disentil juga nih Presiden. Waduh, takut kita ampun. Ampun, nggak akan sampai kita berbuat yang kira-kira mengecewakan lah, mudah-mudahan. Berapa lama sih Bang kalau di sana itu untuk seorang dubes? Rata-rata antara 3,5 sampai 4 tahun. 3,5 sampai 4 tahun ya. Ya semoga aja nih Abang selama 4 tahun ini bisa membawa nama Indonesia amin. baik ya. Amin. Siap. Mereka tahu lah Indonesia tuh negara yang kaya ya kan. Masyarakat itu sebenarnya sama nggak sih ininya sifat karakternya gitu untuk di Indonesia? Ya, karena sama-sama negara berkembang, ada kemiripan. Mereka juga masyarakat yang sangat welcome. Jadi masyarakat Indonesia dan masyarakat Panama memiliki kemiripan menurut saya. Mereka sama-sama merakyat, sama-sama friendly ya. Nah, memang dimanapun orang akan lebih friendly kalau kita bisa menguasai bahasanya, ya kan? Jadi iklimnya sama, produk yang dimakan nggak beda jauh, karakter masyarakat sama. Ini mudah-mudahan memudahkan semuanya lah. Pengusaha kita mungkin belum terlalu banyak tahu tentang negara kawasan itu, dan pengusaha sana kurang tahu banyak tentang Indonesia. That's it, itulah tugas kita. Bang Sukmo kok bisa nyangkut bebas gitu loh? Iya. Kebetulan saya ini berjuang, ingin ikut berpartisipasi memajukan bangsa. Salah satunya jalur yang konstitusional adalah melalui organisasi. Organisasi kan bisa organisasi masyarakat, ya kan? Bisa organisasi partai politik. Dan saya kebetulan menjadi anggota partai politik yang bernama Partai Bulan Bintang di bawah kepemimpinan saat ini Ketua Umumnya Prof. Yusril Iza Mahendra dan sekjennya adalah Afrian Syah Nur. Kita PBB pernah sih punya dubes, saya yang keempat ini.
Ya udahlah, fokus sedikit nih soal jalanannya Bang Sukmo Ya. jadi Dubes Panama. Beritanya positif nggak nih di sana? Iya, betul. Pokoknya nih, semoga ya kan, Ya, Bang Sukmo ya sukses membawa nama baik Indonesia di Panama. Pokoknya biar makin gocor sese.